Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam minal lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, para jamaah as-salihat yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya, setelah 1 tahun itu hanya jika dari 2020 kita tidak berjumpa ya, untuk bersama-sama mengkaji tafsir atas izin Allah ya, kita bersyukur bersama atas kesempatan ini. Nah, Allah izinkan lagi kita untuk bersama-sama mengkaji tafsir Al-Quran ya, sebagaimana biasanya ya kita memakai kebalik ya, tafsir Ibnu Katsir ya. Dan juz 30 insyaallah sebagaimana yang sudah ada di flyer, hari ini kita akan membahas tafsir Al-A'la. Alhamdulillah ya, segalanya atas izin dan rahmat dari Allah. Apalagi ini momen yang bagus ya bagi kita untuk mengawali lagi kajian kita di 2021 ini, kajian tafsir kita pas Allah tepatkan di bulan Rajab ya, bulan haram yang memiliki banyak keutamaan dan oleh para ulama itu disebut apa? Diibaratkan ini pintu menuju kepada bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan memang sudah saatnya gitu ya kita memulai persiapan diri, training untuk nanti agar Ramadan kita berhasil. Makanya kalau menurut ulama itu diibaratkan bulan Rajab itu waktunya menanam ya, kemudian bulan Sya'ban itu menyemainya, terus kemudian di bulan Ramadan nanti waktu memanen. Jadi kalau mau sukses di Ramadan dimulai dengan Rajab, bismillah ya, semoga Allah mudahkan kita melakukan amal-amal sholih sebagai persiapan nanti di Ramadan kita berhasil. Itu. Nah, langsung saja mungkin kita ke tafsir. Sholawat ya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan segala ya yang beliau miliki karena cintanya kepada kita untuk membawakan petunjuk hidup terbaik ya, yaitu salah satunya wahyu yang berupa Al-Quran di samping As-Sunnah. Dan ini yang sedang kita kaji saat ini. Semoga kemudian kita mendapat keberkahan ya dari Al-Quran ini, dan juga semoga nanti Allah mudahkan untuk memahami juga mengamalkan ya, sehingga nanti semoga kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah selain syafaat dari Al-Quran, dan bisa berkumpul bersama dengan Rasulullah ya, yang telah membawa ya, menyampaikan Al-Quran ini ke kita. Baik, kita langsung ke tafsirnya ya. Bismillah. Surat Al-A'la ya. Sebagaimana kita awali dengan nama dulu ya. Jadi surat Al-A'la ini ada yang menamainya surat Sabbih ya. Ada ya Sabbih, ada yang menamainya dengan surat Al-A'la ya. Namun dari nama tauqifinya ya, atau nama yang tauqif itu yang bukan ijtihadi gitu ya, tapi ini yang memang Allah sendiri yang berikan, Rasulullah yang berikan, sehingga tidak ada wilayah untuk beristimbat di sini. Nah, itu disebut namanya adalah Al-A'la. Nah, kemudian surat ini ya adalah surat Makkiyah ya, Makkiyah, jadi dia itu turun sebelum hijrah ya, bukan Madaniyah atau sesudah hijrah. Nah, kemudian apa lagi ya, mungkin sampai di sini saja ya untuk namanya dan juga tentang Makkiyahnya. Nah, surat Al-A'la ini memiliki beberapa keutamaan, diantaranya memang Rasulullah yaitu terbiasa membaca surat Al-A'la di rakaat pertama sholat witir ya, dan juga dibaca oleh Rasulullah ya di hari Jumat, di sholat Jumat ya, menurut riwayat yang lain, dan juga di dalam 2 sholat Aid. Makanya kalau di Idul Fitri itu seringnya di rakaat pertama kita mendengar bacaan surat ini, dan itu memang sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Mohon maaf sebentar, ini azan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian tadi ya, surat ini dibaca oleh Rasulullah tadi di rakaat pertama sholat witir, dalam riwayat lain itu di dalam rakaat pertama 2 sholat id, dan juga di sholat Jumat. Makanya sering mungkin kita ya mendengar surat ini dibacakan oleh para imam, dan kita butuh tahu gitu, juga penting untuk kita yang mengetahui penafsirannya gitu, bagaimana kita memahami surat Al-A'la ini. Dan dalam banyak riwayat ya juga disebutkan Rasulullah pernah ketika Mu'adz itu kemudian menjadi wali atau gubernur, diangkat oleh Rasulullah di Yaman, dan ada aduan bahwa beliau itu mengimami dengan panjang gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah menyarankan kepada Mu'adz, halla sholaita bisabbihis rabbikal a'la gitu ya. Sholatlah kamu itu dengan sabbihis rabbikal a'la gitu, karena biar nggak terlalu panjang sebagai imam gitu ya, tidak mempersulit. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke dalam tafsirnya ya. Oh iya, kalau rakaat keduanya ya di beberapa riwayat hadis, rakaat pertama sholat id itu Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah ya, surat yang diletakkan sesudah surat Al-A'la. Baik, kita lanjut ke dalam tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihi ya, sucikanlah ya, atau bertasbihlah, sucikanlah, isma nama, Robbi Tuhan, kamu, Robmu gitu ya, Al-A'la yang maha tinggi ya. Sabbihi ya, maknanya apa? Sucikanlah itu bisa dibilang seperti bertasbih lah gitu ya. Nah, kata sabbaha ini, sabihi ini kan sabih ya sebetulnya, jadi fiil amr atau kata kerja yang perintah gitu ya, kata perintah dari kata sabbaha ya, mensucikan. Nah, di dalam Al-Quran kata tasbih ini, sabbaha ini, bertasbih ini atau mensucikan ini ada dalam beberapa bentuk ya. Ada yang fi'il madhi dengan sabbahan, misalnya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard gitu ya. Ada juga yang disebutkan dengan fi'il mudhari, yusabbihu, ada ya sabbaha. Ada juga yang bentuknya itu yusabbihu, ada yang bentuknya itu amr seperti ini, sabbihis rabbikal a'la, atau kata fasabbih bismi rabbikal azim ya, fasabbih bihamdika wastaghfir misalnya. Nah, atau juga ada yang bentuknya itu dalam bentuk masdar ya, masdar, isi masdar, misalnya subhana ya, subhana. Nah, maka di sini maknanya luar biasa. Maksudnya begini, kesucian Allah itu ya, makna suci ini, suci itu suci dari berbagai kekurangan, suci dari berbagai kekurangan. Nah, makna suci ini, sucinya Allah dari berbagai kekurangan itu gak terikat waktu dan tempat gitu. Untuk selamanya Allah tuh gak pernah punya kekurangan, untuk selamanya Allah itu tidak pernah Allah tuh selalu suci dari kekurangan, suci dari kelemahan, itu setiap waktu dan selalu. Jadi itu ya. Dan bertasbih itu maknanya mensucikan Allah dari berbagai kekurangan. Makanya di Al-Quran kan juga disebutkan apa istilahnya itu ya, di dalam Al-Quran disebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya. Allah itu tidak menyamai apapun gitu, karena apapun yang selain Allah pasti punya kekurangan, apapun selain Allah pasti punya kelemahan, apapun selain Allah pasti memiliki keburukan gitu. Sedangkan Allah maha suci, Allah dari semua itu, maha suci Allah. Dan ini juga bentuk bantahan ya kepada orang-orang kafir di masa itu yang di Mekah ya, karena ini turunnya memang di fase Mekah, maksudnya sebelum hijrah. Nah, itu memang mereka selalu
menyuarakan gitu ya, atau menghina itu ya, menghina Allah, menyuarakan hal-hal bahwa Allah itu kurang gitu. Ada banyak fitnah-fitnah. Jadi kalau kita difitnah sebagai manusia jangan baper. Allah saja difitnah ya, dengan sifat-sifat, disebutkan dengan sifat-sifat itu yang bukan sifatnya Allah gitu, yang itu jauh gitu, karena itu penuh kekurangan. Nah, sedangkan Allah, kita diperintahkan untuk mensucikan Allah, mensucikan asma Allah di sini ya, nama Allah, dan juga dan perintah sabih ini ketika itu bentuknya tolak ya, bentuknya itu amr, perintah. Nah, itu tuntutan. Nah, ini bukan hanya kepada Rasulullah, meskipun ayat ini turun kepada Rasulullah, tapi ini tuntutan kepada Rasulullah dan kita umatnya Muhammad SAW, seluruh kaum muslimin ya, untuk mensucikan Allah. Nah, kemudian jadi itu ya tadi ya, makna sabbaha, sabih ya, bertasbih itu maksudnya mensucikan tuh begitu. Jadi sampai kalau ada perintah bertasbihlah, nah itu kenapa di situ sampai ada juga mufassir yang berpendapat kenapa ada isma rabbika ya, karena memang itu untuk memaknai bahwa tasbih itu bukan hanya di lisan, tapi tasbih itu dari hati, dan bukan sekedar di hati tapi dideklarasikan gitu dengan lisan. Nah, maksudnya dilafadzkan dengan lisan dalam bentuk iqrar ya, atau deklarasi bahwa iya, ini memang Allah itu maha suci dari berbagai kekurangan gitu. Jadi memang benar-benar dari hati ya, yang kemudian terdorong gitu untuk kemudian bertasbih lisan ini, bahwa memang jadi tasbih bil lisan wal qalb ya, bahwa memang suci gitu. Allah itu suci. Nah, makanya nanti di sini Allah akan menyebutkan sifat-sifat Rabb-nya itu ya. Dan di sini yang menarik juga, Allah kemudian menyebutkan dengan bukan bertasbihlah kepada Allah, tapi Allah menyebut isma Rabbi gitu ya, nama Rabbmu. Nah, mungkin kalau di tafsir sebelumnya, terutama di surat Al-Fatihah ya, kita sudah membahas Rabb ya. Jadi kalau Rabb itu kan yang menciptakan gitu, kemudian yang memiliki, yang memelihara gitu ya, kemudian yang mengatur dengan sedetil mungkin. Nah, itu Rabb ya, itu sifat rububiyahnya Allah, Rabb ya. Nah, maka ketika di sini disebutkan bertasbihlah ya dengan nama Rabbmu, nah itu maknanya apa? Deklarasi kita, ikrar, ya deklarasi ya mungkin ya, setelah kita berpikir itu. Nah, itu terhadap semua sifat-sifat Rabb ini, baik itu kita ketika melihat bagaimana Allah itu Al-Khaliq yang menciptakan, kemudian kita subhanallah gitu ya, muncul subhanallah, dan kemudian kita tuh benar-benar wasallimu taslima, benar-benar bertaslim, berserah diri dengan Rabb, dengan rububiyahnya Allah itu ya, dengan bagaimana Allah mengatur kita, memelihara kita, menciptakan kita, memberikan kita rezeki, dan kemudian tadi ya mengatur, memberikan aturan syariat yang luar biasa. Nah, kita itu butuh bertasbih di situ gitu. Jadi nggak ada nanti di dalam hati atau keluar, naudzubillah, ke lisan kita ada perasaan kok Allah ngaturnya gini ya gitu, kok rezekinya segini ya, kok. Nah, kemudian ada suudzon kepada Allah, kok syariatnya Allah berat ya gitu, kok ini kayaknya nggak baik ya. Nah, itu nggak ada, karena kita sama sekali membebaskan hati kita itu dari perasaan bahwa Allah memiliki kekurangan gitu, bahwa Allah memiliki kekurangan, entah itu Allah tidak adil, entah itu Allah kok nggak mampu ya memenuhi, atau Allah itu kok syariatnya berat banget gitu. Itu kan berarti masih ada belum bertasbih ya, masih ada perasaan bahwa Allah itu memiliki kekurangan gitu, nggak suci gitu dari kekurangan. Nah, ini di antara hikmah ya, sabbihisma rabbika. Nah, kemudian disebutkan al-a'la di situ maknanya yang maha tinggi, meskipun kalau nanti kita melihat beberapa penafsiran ya dari mungkin kalangan salafi mungkin ya, menyebutkan kemudian di situ itu bahwa tempat Allah di atas. Nanti ini jadi panjang perdebatannya ya dengan kalangan Asy'ariyah mungkin di dalam hal akidah, tapi di sini al-a'la ini ya lebih tepatnya dimaknai ya dengan yang maha tinggi gitu. Jadi
Allah itu maha tinggi gitu, mengalahkan apapun selain Allah itu nggak ada yang tinggi ya. Kalimat Allah itu tinggi, agamanya Allah tinggi, dan Allah itu tinggi dan uh, tinggi dan jauh gitu, maha tinggi dari kekurangan. Allah itu jauh ya, suci, dan kesuciannya itu tinggi gitu, kesuciannya itu tinggi sama sekali, jauh Allah itu ya dari kerendahan, dari kekurangan ya, dan benar-benar suci dari semua itu gitu. Jadi itu sabihisma rabbikal a'la. Nah, kalau di dalam tafsirnya Ibnu Katsir di sini disebutkan ya, menurut Imam Ahmad hadasana Abu Abdurrahman ya, hadasana Musa, yaitu Ibnu Ayyub Al-Ghafiqi ya, terus kemudian panjang di sini. Nah, dia mendengar Uqbah bin Amr ya. Siapa yang mendengar ini? Ammi katanya, pamannya Ibnu Ayyub atau Musa itu Iyas bin Amir ya. Dia mendengar Uqbah bin Amir al-Juhni ya ketika turun fasabbih bismi rabbikal azim ya di Al-Waqiah. Nah, qala lana Rasulullah berkata kepada kami, ij'aluha fi ruqaikum, jadikanlah itu di rukukmu. Makanya di ruku itu sunnah baca subhana rabbiyal azimi, karena kan fasabbih, bertasbihlah dengan Tuhanmu yang al-azim, yang agung gitu ya. Makanya sunnahnya ketika ruku subhana rabbiyal azim. Nah, kemudian falamma nazalat, ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, ayat ini ya, qala Rasulullah berkata ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ini di sujudmu. Maksudnya bertasbihlah atau sucikanlah ya nama Tuhanmu yang al-a'la. Maka di dalam sujud kita bacanya subhana rabbiyal a'la ya. Di sini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah ya, dari hadis Ibnu Mubarak dari Musa bin Ayyub. Nah, sebelumnya mungkin kita pernah ya mengkaji, mungkin ibu-ibu yang di As-Salihat ingat ya, waktu di masjid dulu masih offline kita mengkaji surat An-Nasr. Nah, di surat An-Nasr itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu turunnya salah satunya kan berkenaan dengan Fathu Makkah. Makanya setelah peristiwa Fathu Makkah, bacaan rukuknya menjadi subhana gimana? Innalillahi subhana rabbika subhana wa bihamdika Allahumma firli, itulah ya intinya. Nah, itu sama benarnya, jadi nggak usah bertengkar. Nanti kalau ada yang baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu sama-sama memiliki dalil ya. Ketika Rasulullah pernah membaca itu, Rasulullah juga pernah membaca itu sesudah Fathu Makkah ya, ruku dan sujudnya beliau membaca seperti itu. Tapi sama-sama benar, sama-sama memiliki dalil. Nah, kemudian di sini sabbihisma rabbikal a'la tadi maknanya ya. Nah, kemudian ada juga makna hadis-hadis yang lain tapi serupa ya maknanya ya. Hadis-hadis yang lain dari riwayatan lain sama, bacanya subhana rabbiyal a'la. Nah, kemudian wa qauluhu, dan perkataan Allah selanjutnya, alladzi khalaqa, alladzi yang ya khalaqa menciptakan, fa sawwa lalu ya menyempurnakan ya, menyempurnakan. Nah, apa maknanya di situ? Maknanya yakni di sini Allah lah yang menciptakan makhluk semuanya itu, wasawwa kulla makhluk, dan juga Allah yang menyempurnakan semua makhluk. Jadi di sini kemudian setelah Allah memerintahkan kita bertasbih atas nama Allah yang maha tinggi, nah kemudian Allah menyebutkan sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Apa diantaranya? Alladzi khalaqa, Allah lah yang menciptakan. Nah, sebelumnya kita bahas tafsir Al-Alaq ya, juga ada di situ frasa Allah menciptakan. Nah, ini luar biasa. Kalau mau kita, nggak apa-apa kita ulang ya kalau penafsiran yang kemarin. Jadi kalau mau kita istilahnya itu tadabburi ya, khalaqah, Allah pencipta, itu luar biasa gitu. Kenapa? Karena kemudian kita itu menyadari bahwa tidak ada yang bisa menciptakan
seluar biasa dan sedetil ini gitu ya, semua makhluk itu kecuali Allah. Dan berarti apa? Allah lah satu-satunya al-khaliq, wallah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Semua Allah selain Allah adalah diciptakan. Karena yang bisa menciptakan, yang mampu menciptakan itu hanya Allah. Itu kalau kita sebagai manusia, meskipun pencipta mesin ini sebetulnya bukan menciptakan, karena kalau menciptakan itu maknanya dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau kita itu kan cuman ja'alah ya, menjadikan, dari satu kita rubah menjadi sesuatu yang lain. Dari pohon jadiin kayu, dari kayu kita bikin kursi misalnya ya. Nah, itu namanya ja'alah ya, mentransformasi. Tapi ini yang menciptakan, berarti dari tidak ada, cuma Allah yang ada, yang selainnya itu awalnya itu tidak ada gitu. Kemudian diciptakanlah oleh Allah, maka apa namanya ya, semua milik Allah gitu. Semua milik Allah dan semuanya itu Allah yang menyempurnakan, nanti bahkan qaddara, memberikan ukuran pada setiap ciptaannya. Dan berarti Allah yang paling tahu gitu, terhadap ciptaan-ciptaannya. Maka bumi ini milik Allah gitu ya, baik itu bumi yang ada di Indonesia baik itu bumi yang ada di Arab. Manusia itu adalah milik Allah, baik itu manusia yang ada di Arab, di Indonesia, di Barat gitu ya. Dan kemudian tubuh ini sebetulnya milik Allah, anak-anak kita milik Allah, suami istri gitu ya, keluarga, nah semua milik Allah. Semua harta yang ada di dunia ini juga milik Allah. Nah, kalau kita betul-betul menyadari fungsi keberadaan kita sebagai makhluk, itu nanti luar biasa kata alladzi khalaqa ini gitu. Kenapa? Karena kita akan berpikir, oh iya, tubuhku ini ternyata milik Allah, bukan milikku, Allah yang ciptakan. Maka ketika aku akan memenuhi kebutuhan tubuhku, makan, butuh pakaian, aku harus tanya ke Allah, oh ya, anakku ini Allah yang ciptakan. Kalau bukan karena Allah ciptakan, pasti kita nggak akan punya anak. Berarti mau diapain ya, cara mendidiknya gimana, kita tanya sama Allah. Nah, kemudian ketika kita tahu, oh ternyata semua yang ada di harta gitu ya, yang ada minyak bumi, emas gitu ya, terus kemudian hewan, pepohonan, air, apapun harta yang ada di muka bumi itu adalah Allah yang menciptakan. Dan bahkan ditegaskan lillahi ma fis samai wal ard ya, bahkan itu milik Allah. Maka ketika kita ingin mengambil untuk kita miliki ya, kita harus tanya ke Allah, mana saja yang boleh kita ambil. Makanya nanti di syariat itu kan ada kepemilikan individu yang boleh dimiliki oleh individu, kepemilikan umum yang harus dimiliki keroyokan ya, semua masyarakat, nanti dikelola oleh negara, terus kepemilikan negara. Makanya di syariat itu juga dikasih tahu gitu ya, ini bisa jadi halal milikmu, ini aslinya punya Allah kalau kamu mendapatkan harta dengan 5 cara: berburu misalnya, terus kemudian kamu bekerja ya, terus kemudian kamu mendapatkan waris. Nah, itu hal-hal yang halal bagi kita untuk mendapatkan harta yang sudah dimiliki Allah, yang aslinya itu milik Allah, hukum asalnya, karena aslinya itu ciptaannya Allah. Maka sebetulnya ya, ketika kita mendapatkan harta ciptaan Allah ini dari hal-hal yang sebetulnya kita nggak Allah ridhoi, riba misalnya, itu bukan hak kita sebenarnya gitu. Karena Allah nggak pernah ridho kita mendapatkan harta itu dari jalan itu, karena Allah yang menciptakan harta-harta yang ada di dunia. Semua yang ada di dunia itu Allah yang menciptakan. Nah, ketika kita menyadari bahwa Indonesia ini adalah ciptaan Allah, Indonesia ini milik Allah ya, dengan tanahnya, airnya, sumber daya alamnya ya, manusianya itu semuanya yang ada di dalam situ adalah ciptaan Allah. Maka kalau kita menyadari itu, kita akan menyadari gitu, nggak akan ada kita bilang Indonesia pakai syariat Allah ya, gak cocok lah, itu cocoknya di Mekah gitu. Nggak akan ada kata-kata seperti itu, karena kita benar-benar tahu ini nih ciptaan Allah. Maka Allah yang paling tahu apa yang pas, apa yang cocok ya untuk Indonesia dan untuk seluruh bumi. Nah, itu kekuatan dan kedahsyatan khalaqah, kata khalaqah ya, Allah yang menciptakan. Nah, bahkan di sini disebutkan fasawwa ya, dan Allah itu sawa ya, Allah sawa kulla makhluk ya, Allah itu menyempurnakan. Jadi nggak hanya diciptakan, tapi Allah menyempurnakan. Maknanya itu, ini mirip ya, satu akar kata dengan cerita Nabi yang ganteng ya, Nabi Yusuf, ketika kemudian
keluar, disebutkan kan rojulun gimana, sawiya ya, sawiya, proporsional gitu. Kalau zaman sekarang itu kan ganteng dan cantik itu ada standar proporsional ya, jarak alis, jarak hidung, mulut gitu katanya ya. Nah itu ciptaan Allah ini sebetulnya kalau kita diteliti, karena Allah itu bersifat al-khabir ya, teliti, itu teliti semua gitu. Bagaimana Allah itu matanya kenapa harus dua, nah terus kemudian kenapa harus ada alis, kenapa harus ada bulu mata, hidungnya kenapa dalamnya dikasih bulu, kenapa gigi itu bentuknya begini, jumlahnya segini gitu ya, terus kenapa juga di kulit itu ada pori-pori, terus kemudian diberi bulu gitu. Itu baru bicara ini. Kalau kita mau mentadaburi sistem pencernaan, sistem peredaran darah gitu ya, itu luar biasa gitu. Itu luar biasa sekali sebetulnya di dalamnya, bagaimana kita itu tanpa perlu bekerja keras ya, Allah buat semuanya itu bergerak sehingga kita bisa sehat itu. Dan kemudian bagaimana itu baru di diri kita ya, baru rambut, kemudian tadi bulu kita belum bicara di luar sana gitu, di luar manusia misalnya ya, ketika manusia itu kemudian membutuhkan karbohidrat ya, Allah ciptakan manusia itu butuh makanannya itu dengan organ-organnya butuh ini itu, ternyata Allah ciptakan ya makanan, Allah tumbuhkan semua itu untuk kita menjadi makanan kita, Allah hidupkan hewan gitu ya, itu semuanya untuk kita. Nah Allah ciptakan matahari untuk kita tanpa kita harus merawat matahari, tanpa kita tuh harus merawat semua pohon ya yang ada di dunia, Allah sendiri yang merawat itu. Allah ciptakan angin untuk itu bisa miber gitu ya, tulip apa kalau putik dan benang sarinya gitu, Allah ciptakan serangga yang nanti itu bisa ini benang sarinya gitu. Nah itu tanpa ada ya upaya kita, itu semuanya sudah teratur ya, yang ada di hutan itu ketika daunnya turun kemudian dia ternyata bisa menjadi kompos, sehingga luar biasa. Apalagi kalau kita bicara kemudian Allah ciptakan matahari sehingga air yang ada di laut itu menguap, kemudian ketika menjadi awan Allah ciptakan udara yang bergerak, angin digerakkan kemana saja yang Allah kehendaki, ke hutan-hutan, sehingga kemudian pohon itu terpenuhi tumbuh sendiri tanpa perlu kita rawat. Coba bayangkan kalau kita harus merawat hutan. Dan justru kadang kalau kita pergi ke hutan itu justru nggak jadi gitu, nggak jadi baik. Yang ada ya seperti di Kalimantan, justru kita gunduli, kita jadikan sawit yang itu tidak cocok dengan tanah di sana, kita hancurkan gitu ya dengan pertambangan, sehingga terjadi kerusakan di mana-mana. Padahal seandainya kita nggak ikut campur, itu sudah berjalan ekosistem itu dengan sebaik mungkin ya, dengan semua ekosistem yang di dalamnya, rantai makanan yang sudah Allah kehendaki, nah itu sudah berjalan sebaik mungkin. Kadang kalau kita ikut campur justru rusak ya. Ya astagfirullahaladzim, semoga Allah mengampuni kita semua ya. Nah kemudian khalaqah ya, fasawwa ya, dan Allah kemudian membuat semuanya itu proporsional ya, semua proporsional. Nah kemudian disebutkan juga walladzi, sifat berikutnya, dan Allah yang qaddara ya, qaddara itu menetapkan ukuran gitu ya, lebih tepatnya mungkin ya, menetapkan kadar ya, menetapkan kadar. Kalau bahasanya qadar ya, qaddara tuh kemudian disebut kadar. Kalau di sini menurut Mujahid ya fahada dia, dan yang memberi petunjuk. Kalau menurut Mujahid hadal insan, Allah itu memberikan hidayah bagi manusia ya, agar dia itu bisa memilih jalan kebahagiaan atau kesengsaraannya, dan juga memberikan hidayah ya bagi hewan-hewan untuk bisa menjaga diri, maksudnya semacam naluri begitu ya. Nah kemudian juga ini sama ya seperti ayat di surat Thaha, di situ ayat 5 ya, ketika Allah berfirman mengabarkan tentang Musa ya, yang berkata kepada Fir'aun, Rabbuna, Tuhan kami itu, kata Nabi Musa kepada Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada, itu di surat Thaha, yang sudah memberikan segala sesuatu ciptaannya itu kemudian kadarnya ya, dan kemudian memberikan hidayah ya. Jadi di sini
tadi ya, ini masih berkaitan dengan Allah yang menciptakan. Allah ciptakan, Allah proporsionalkan ciptaannya itu, dan kemudian diberikan kadar, potensi, ukuran. Ada virus gitu ya, yang Allah kemudian berikan ukuran, kadar di situ, potensi dia bisa merusak organ tubuh, corona misalnya sekarang. Nah, itu Allah yang menciptakan, itu Allah yang memberikan kadar, dan nanti Allah juga yang mampu untuk misalnya ya, naudzubillah, berinteraksi dengan seorang manusia yang bawa virus, selamat gitu, nggak kena gitu, Allah matikan di dalam tubuhnya. Nah, itu semua sudah Allah berikan kadarnya. Makanya nanti di sini kita juga butuh ya ilmu sains untuk memahami kadarnya corona nih apa, apanya gitu, poinnya yang merusak tubuh manusia, dan nanti kita cari kadar dari zat-zat lain untuk dibuat vaksin misalnya, atau dibuat obat misalnya untuk menghentikan atau menjaga tubuh ini ya dari kerusakan yang dibuat oleh virus ketika masuk ke tubuh misalnya. Nah, itu kadar hewan diberikan kadarnya, potensinya ya. Nah, kemudian manusia juga diberikan kadar atau potensi, dia punya kebutuhan fisik, itu kadarnya manusia. Nah, kemudian dia juga punya naluri-naluri ya di dalam dirinya gitu ya, yang nalurinya itu dan naluri beragama ya, untuk naluri yang nanti bentuknya itu akan endingnya itu melestarikan jenis gitu ya, entah itu kasih sayang, seksual dan lain-lain. Nah, terus kemudian ada naluri eksistensi diri gitu ya, yang itu memang dibutuhkan bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi ya. Nah, di situ memang itu kadar. Jadi semua ciptaan tuh kemudian Allah berikan kadarnya. Pohon punya kadar sehingga gitu, atau buah-buahan ya, beda warna, beda kadar gitu. Dan itu semuanya ditundukkan bagi manusia. Maha suci Allah. Nah, kemudian qaddara, itu qaddara. Nah, di sini saja gitu, kalau kita tadi ya sudah berpikir alladzi khalaqa fasawwa, Allah menciptakan kemudian disempurnakan ciptaannya, itu nanti akan melahirkan tasbih dari lisan kita gitu, sehingga kita tuh ketika melihat ciptaan Allah gitu ya, lihat matahari gitu, pergantian siang dan malam, agar kita itu ada waktu kerja malam itu dibuat redup, karena memang tubuh kita itu diciptakan kadarnya itu butuh istirahat gitu. Dan Allah ciptakan malam gitu ya, semua makhluk itu tidur hening, sehingga nanti di sepertiga terakhir itu ada waktu ketika hening itu kita bisa bermunajat berdua dengan Allah tuh lebih nyaman. Dan kemudian semua ini yang ada kadarnya, khalaqa fasawwa saja itu sudah akan membuat kita itu kemudian bilang subhanallah. Lihat cewek cantik ya, itu Allah yang berikan kecantikannya. Melihat artis ganteng misalnya, artis Korea ya kalau zaman sekarang. Nah, gantengnya zaman sekarang standarnya Korea ya, cantik malah ya, bukan ganteng. Nah, apapun itu, nah kita terus kemudian bilang subhanallah, karena Allah yang menciptakan semuanya gitu. Kita melihat bagaimana luar biasanya detailnya penciptaan itu, terus kemudian muncul subhanallah, Maha suci Allah. Nggak mungkin Allah tuh kurang, nggak mungkin Allah tuh nggak mampu ya, nggak mungkin Allah tuh punya sifat lemah, nggak mungkin Allah tuh punya sifat tidak mampu melakukan sesuatu, itu nggak mungkin. Nah, jadi kemudian muncul subhanallah ketika kemudian kita melihat alladzi qaddara, Allah tuh bahkan ciptaannya tuh diberikan ukuran, diberikan kadar itu, dan itu nanti untuk keteraturan bumi semua gitu loh, kadar-kadarnya itu, dan itu ditundukkan untuk kepentingan manusia. Itu kita kemudian akan muncul lagi subhanallah, maha suci Allah gitu, yang telah mengatur semuanya sebegitu detail dan luar biasanya. Nah, kemudian fahadah, kemudian Allah memberikan petunjuk ya, Allah memberikan petunjuk. Kalau di sini apa saja ini ya, oh ya, di sini juga disebutkan ya, kalau dari Abdullah bin Amru disebutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya, bahwa Rasulullah itu berkata, innallaha qaddara ya, sesungguhnya Allah itu telah menetapkan takdir makhluk sebelum Allah menciptakan samawat, apa itu, langit dan bumi, bi khamsin,
bi khamsina alfa sanah, dengan 50.000 tahun sebelumnya. Nah, selain kadar tadi ya dengan makna ukuran-ukuran ya, di sini juga ada kadar yang maknanya itu takdir gitu, bahwa ada wilayah Allah gitu ya yang menetapkan takdir 50.000 tahun ya sebelum manusia itu diciptakan. Itu semuanya sudah ada takdirnya, takdir untuk bumi ya, untuk makhluk semuanya, termasuk kemudian di sini takdir juga untuk manusia. Jadi sebetulnya apapun yang sudah dan belum terjadi baik kepada kita ya, atau kepada bumi atau kepada apapun, itu sebetulnya ya sudah ada takdirnya ya, dan sudah diatur gitu ya oleh Allah, sudah ditakdirkan. Nah, dan tadi juga segala sesuatu diberikan ukuran-ukuran yang itu nanti ukuran dan kadar. Misalnya api bisa membakar gitu ya, atau kalau kena angin itu ya miber gitu terbang ya, nah bisa rusak. Nah, maka di sini kadar ya, kalau kita bicara qadar itu kemudian itu Allah gitu yang menetapkan. Nah, hanya saja gitu bedanya tadi kalau kita bicara kadar sebagai ukuran antara manusia kemudian dengan makhluk yang lain itu sedikit berbeda ya. Manusia itu oleh Allah diberikan dua wilayah di dalam kehidupannya ya, berkaitan dengan kemampuannya untuk pasrah atau untuk lanjut gitu. Nah, kalau makhluk-makhluk yang mati ya semuanya pasrah, ketika oleh Allah kemudian diberikan kadar membakar gitu ya, maka api itu bisa membakar. Diberikan kadar apapun itu ya dia akan seperti itu sesuai kadarnya. Tadi corona misalnya, virus ya, nah itu punya kadar yang seperti apa. Nah, ini semua yang mampu menghentikan karena Allah yang memberikan, yang mampu menghentikan Allah. Misalnya di dalam hal-hal mukjizat ya, Nabi Ibrahim tidak terbakar api gitu, ataupun saat ini itu kita diselamatkan ketika ternyata virus corona itu nyampe ke tubuh, jangan kita lah ya, siapa gitu, si fulan. Nah, kemudian Allah hilangkan kadarnya karena Allah ingin menyelamatkan si fulan, itu Allah mampu gitu. Nah, termasuk ini manusia gitu ya. Nah, sekarang manusia itu oleh Allah diberikan sedikit pilihan gitu. Jadi ketika mungkin hewan lain mampu melihatnya segini gitu ya, nah manusia itu diberikan wilayah ya oleh Allah, di mana wilayah dia itu diizinkan berusaha, meskipun nanti apapun yang dia usahakan ternyata hasilnya udah kecatat ya di lauh mahfuz, sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelumnya. Tapi kan itu wilayah Allah, kita nggak bicara wilayah Allah. Ketika kita itu manusia ya sudah, kita bicara wilayah apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita upayakan gitu kan. Kita nggak bicara takdir, itu wilayah Allah. Nah, maka tadi manusia itu misalnya dia melihatnya sama Allah dikasih berapa meter gitulah ya, berapa puluh meter kemampuan aslinya. Nah, tapi manusia itu kemudian bisa gitu menciptakan dari makhluk-makhluk Allah yang lain, dari kaca gitu ya, dari apa gitu ya, yang itu bukan menciptakan, ditransformasi kemudian menjadi alat lensa ya, HP misalnya, untuk memperbesar sampai jarak 500 meter misalnya. Nah, itu memang manusia oleh Allah diberikan gitu kemampuan seperti itu terjadi atas izin Allah gitu. Termasuk meskipun sudah takdirnya ya, ada hal-hal itu yang memang sama sekali tidak bisa dirubah manusia, ajal ya, itu misalnya. Nah, tapi manusia tuh punya wilayah yang oleh Allah tuh diberikan gitu untuk berupaya di situ. Ada orang sakit diupayakan dikejar ke rumah sakit gitu ya, diobati, dirawat sebaik mungkin. Nah, kemudian ternyata takdirnya berbeda gitu dari Allah, ketetapannya ajalnya selesai gitu, udah sampai pada ajalnya, maka dia harus wafat. Tapi yang Allah hisab itu kemudian wilayah-wilayah di mana kita itu mengupayakan gitu. Di wilayah manusia diberikan pilihan. Makanya
hal inilah yang menjadikan kita itu harusnya sebagai muslim ya, itu orang yang tawakal terhadap hasil, tapi kita orang yang menjadi pribadi yang all out gitu, berjuang betul di wilayah yang Allah izinkan manusia berjuang di situ, di wilayah-wilayah pilihan, dan akan dihisab di situ tentang corona ya. Kita tawakal sama Allah gitu ya, bahwa tadi ini nggak akan bisa memanfaati kita atau memberikan mudarat kepada tubuh kita kecuali atas izin Allah. Nah, tapi kan Allah tetapkan kadar gitu. Allah tetapkan kadar, dan manusia oleh Allah itu nanti ya, kalau kita bicara ilmu yang lain ya, di konsep yang lain kita diperintahkan itu untuk memperdalam sains dan lain-lain gitu, memperdalam ilmu ya, termasuk ilmu kehidupan. Berarti kalau bahasanya zaman sekarang tuh sains gitu ya. Nah, maka di situ butuhlah kita itu mempelajari gitu, hal-hal yang bisa menyelamatkan nyawa manusia, dan itu perintah Allah. Kan syariat itu salah satu fungsinya adalah hifdzun nafs ya, menjaga nyawa. Maka ketika kita kemudian punya ilmu, pelajari kadarnya gitu, pelajari kadar tubuhnya manusia ya, kerja jantungnya apanya gitu ya. Nah, kemudian gimana ini caranya agar kita bisa menyelamatkan manusia, dan disitulah kemudian wilayah kita yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena jadi itu ya qaddar. Nah, kemudian tadi fahada, dan Allah juga yang memberikan petunjuk. Nah, kalau di sini apa ya menurut belum masih di sini. Nah, ya, memberikan petunjuk. Nah, petunjuk itu sebagai hidayah ya, sebagaimana kita bahas mungkin di tafsir-tafsir sebelumnya ya, ada dua jenis ya. Ada emang hidayah yang itu sebagaimana di banyak ayat ya, kata huda misalnya, hada misalnya ya, bahwa hidayah yang memang Rasulullah ya, kalau di Al-Quran tuh bisa diberikan oleh Rasul, maknanya berarti hidayah yang kayak Al-Quran syariat gitu, yang berupa syariat, dan kita ini hidayatul irsyad ya istilahnya, dimana semua orang itu bisa menyampaikan petunjuk hidup ini gitu ya, wahyu ini, termasuk Rasulullah, para ulama gitu. Nah, terus kemudian ada juga yang di situ tuh hidayatul taufik, yang benar-benar nggak bisa tanpa ini, seperti di ayat inna kalatah di man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah orang yang kau cintai, tapi Allah yang mampu. Nah, ini kalau ini udah di sisi lain, di ayat lain Rasulullah disuruh menyampaikan hidayah, di sisi lain disebutkan Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah. Nah, berarti ada dua jenis hidayah ya. Nah, ini dua hidayah ini sebetulnya berasalnya dari Allah ya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, kemudian Allah membuatnya proporsional dan sempurna. Nah, kemudian Allah diberikan ukuran gitu ya, diberikan kadar. Nah, ternyata kemudian diberikan takdir, dicatat takdirnya juga gitu ya. Nah, di situ Allah juga kemudian memberikan petunjuk ya, petunjuk hidup. Nah, manual book gitu. Kalau benda-benda kita beli laptop apa semua ada manual booknya. Nah, ketika manusia, nah itu diciptakan dengan manual book. Apa manual booknya? Ada Al-Quran, dibuatkan aturan, diberikan hidayah. Apa? Al-Quran, As-Sunnah, yang mungkin kalau kita tidak bisa mengambil langsung karena lemahnya pemahaman kita terhadap nas, lemahnya pemahaman bahasa Arab kita, maka kita bisa mengambilnya dari kitab-kitab yang sudah diramu oleh ulama, diramu dari Al-Quran dan As-Sunnah, dibahasakan gitu, cuma diramu, kemudian dibahasakan juga dengan sesuai kebutuhan kita, dan kita bisa mengambilnya gitu. Kita bisa mengambilnya dengan mudah petunjuk itu dari kitab-kitabnya dan penjelasan-penjelasan para ulama. Itu hidayah fahada. Nah, ini luar biasanya Allah. Jadi Allah itu nggak menciptakan manusia segitu aja gitu kan, kayak nggak serius. Habis diciptakan terus udah, enggak. Tapi Allah itu sawa, kemudian diproporsionalkan, kemudian juga ciptakan manusia, diciptakan makhluknya juga yang semuanya ditundukkan untuk manusia. Kemudian Allah sawa, jadi diproporsionalkan, disempurnakan. Kemudian Allah berikan potensi ya, qaddara, dan kemudian di situ fahada, Allah berikan petunjuk. Nah, jadi
sebetulnya kalau kita menjadi mukmin ya, menjadi muslim, berserah kepada Allah itu mudah, dan nanti akan muncul, wah ternyata ketika Allah itu fahada ya, memberikan hidayah, memberikan petunjuk hidup, kita pelajari itu hidayah dari Allah, itu petunjuk-petunjuk hidupnya dari Al-Quran dan Sunnah yang sudah dijelaskan para ulama, muncul nanti kita tuh kata-kata subhanallah, maha suci Allah. Ternyata emang Allah yang paling tahu, yang maha tahu apa yang dibutuhkan terbaik menjadi maslahat bagi manusia tuh di dalam hidayahnya. Oh ternyata memang Allah itu yang paling yang maha benar, bukan paling, yang maha benar. Dan selain Allah itu ya mahalul khata ya, tempatnya kesalahan manusia itu. Nah maka sudah kita pasrah aja sama petunjuk dari Allah, subhanallah gitu nanti jadinya itu. Dan kita akan yakin gitu ya bahwa Allah tuh maha tahu, sedangkan kita makhluk itu bodoh gitu. Allah tuh maha benar, sedangkan kita makhluk itu tempatnya salah. Sehingga kita tuh nggak menjadikan manusia, termasuk diri kita sendiri itu mengandalkan akal gitu, mengandalkan akal kita, mengandalkan ilmu kita, mengandalkan kekuatan kita, atau mengandalkan akal manusia yang lain, misalnya legislatif di dalam solusi atau membuat hukum, itu tidak gitu. Karena kita kemudian akan benar-benar nanti mengambil gitu hidayah. Hanya Allah yang berhak membuat petunjuk atau hukum hidup yang akan melahirkan maslahat bagi kita manusia ya. Sepertinya sudah panjang lebar ya, dan waktu kita karena ini online gak bisa terlalu lama ya, agar lebih nyambung dan nyaman. Insyaallah minggu depan saja kita 2 minggu lagi ya kita lanjutkan tafsir kita. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Allahu a'lam bishawab. Dan kemudian untuk tanya jawab ya bisa nanti insyaallah hari Sabtu kita bertemu di grup ya, bisa ditanyakan, diberikan kepada host yang bertugas. Insyaallah Sabtu saya jawab di grup ya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, jika ada kebenaran semuanya dari Allah. Semoga Allah memberikan manfaat dan keberkahan dari ilmu kita, sehingga semakin kita tahu, semakin dekat kita kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah, dan semakin cinta kita kepada Allah, Rasulnya, dan semuanya bertambah keimanan kita, dan dimudahkan juga kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.